Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Mugi-mugi kita saged menggunakan sedaya nikmat kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ngeling-ngeling bahwa nikmat ini titipan dari Allah yang pada saatnya nanti akan diminta pertanggungjawaban, maka pastikan kita saged punya catatan yang baik di sepanjang kehidupan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya kelak di yaumil akhir insyaallah. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan syafaat dari yaumil akhir kelak, termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya, termasuk orang-orang yang diterima oleh Rasul di Al-Kautsar, termasuk bukan orang-orang yang ditolak oleh Rasulullah karena kita meninggalkan sunnah-sunnahnya atau membuat hal-hal baru selain yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena pada saatnya nanti kita akan berkumpul menuju ke Telaga Kautsar. Ada segolongan umat yang datang menuju Telaga Kautsar, kemudian dihalau, tidak boleh mendekat. Kemudian Rasul mengatakan ummati, ummati, itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Maka kemudian Allah memberitahukan, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka membuat hal-hal baru yang tidak engkau contohkan. Ini yang sering kita sebut dengan istilah bid'ah, yang di Indonesia menjadi kalimat yang menakutkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menapaki jalan Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari seluruh risalahnya. Kita diizinkan oleh Allah untuk dimudahkan melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan menjemput kematian kita dengan husnul khotimah insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, sami sehat sedaya insyaallah nggih. Bekal utama kita sehat ya, masya Allah. Saya malam hari ini sangat bersemangat nih, karena kita sedang hampir-hampir menyambut hari-hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin yang sungguh-sungguh agamanya. Hari-hari yang hendak kita lalui nanti insya Allah hari-hari yang sangat menguntungkan secara matematik. Saya kebetulan dulu belajar matematik banyak sekali, di teknik itu belajar matematika 1 sampai 7 apa ya, banyak sekali, sehingga biasa berhitung. Maka sesungguhnya Allah pun kadang-kadang memberikan kita peluang dengan hitung-hitungan. Mulai hari Selasa malam alias malam Rabu besok, kalau nggak keliru kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Makanya kemarin ketika Mas Latif menanyakan ke saya, apa judulnya besok, meraup pahala luar biasa di awal bulan Dzulhijjah. Saya yakin dengan sering dengar ini, tapi coba dengarkan ulang. Insya Allah tetap ada sesuatu yang baru yang membuat kita sangat semangat. Saya hari ini pakai baju army untuk mengajak semangat panjenengan. Masya Allah, ini army asli nih, army, masya Allah. Jadi saya ingin mengajak jenengan bersemangat sebagaimana seorang tentara yang dia jihad, membela negara, tenanan banget, masya Allah. Abdullah juga tuh pakai baju tentara semua, masya Allah. Kebetulan saya dulu penjual baju tentara, masih ada sisanya.
Jadi dibuka-buka kok jebule sih oke gitu. Terus saya pakai ya, masyaallah. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagai peringatan, malam ini kita hendak membahas tentang sesuatu yang akan insya Allah benar-benar mengobarkan semangat kita untuk berjihad melawan diri sendiri. Ya, karena kita hendak masuk 10 awal bulan Dzulhijjah yang sangat menakjubkan kalau dihitung dari sisi keuntungan yang bisa kita peroleh kalau kita efektif menggunakannya. Bapak Ibu semuanya, Allah tuh kadang-kadang menentukan sebuah tempat menjadi istimewa. Contoh, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kita sholat di sana memang berlipat-lipat. Terserah Allah. Maka orang yang datang ke sana beruntung sekali. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang sama-sama meluangkan aktivitas tapi berlipat-lipat pahalanya. Contohnya yang sedang kita bahas hari ini, malam hari ini. Maka dalil pertama yang diambil, satu sebagai dalil utamanya At-Taubah 36 sebagaimana sudah saya sampaikan 2 minggu sebelumnya. Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang istimewa, hurum. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali di bulan-bulan itu jenengan berbuat zalim kepada diri sendiri. Bentuk kezaliman kepada diri sendiri diantaranya malas. Bapak Ibu, malas, mager, wegah, gabut. Nah, itu zalim pada diri sendiri. Kita diberi sehat kok nggak membuat kita ke masjid, itu namanya keliru. Kita diberi mata sehat kok tidak untuk belajar, keliru Bapak Ibu. Itu zalim pada diri sendiri. Karena Allah telah bekalkan sebuah modal yang sangat besar, yang begitu banyak orang ingin mendapatkan itu, jenengan dapat kok digunakan dengan baik. Bukankah orang-orang di rumah sakit sangat ingin seperti jenengan sehat? Gini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kan datang ke rumah sakit, subhanallah Bapak Ibu, orang sangat bersyukur. Ya Allah, betapa mahalnya nikmat sehat. Lampun sehat kok malas ibadah. Itu zalim pada diri sendiri. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan-bulan itu jangan menzalimi diri sendiri. Bentuk kezaliman di antaranya tadi apa? Males, aba, wegah, wastakbar, dan kesombongan. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, kita malam hari ini didudukan oleh Allah seperti itu bukan tanpa maksud. Saya yakin ada maksud dari Allah SWT agar kita mendengar, meresapi, kemudian mudah-mudahan bisa melaksanakan. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang disucikan. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya bulan panen. Buat yang punya perbuatan baik panen pahala, buat yang punya perbuatan jelek panen dosa. Sebab pahala dilipat, dosa juga dilipat di 4 bulan ini. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Satunya bainal Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, kita sekarang di Dzulqa'dah akhir. Insya Allah hari Selasa malam, karena perhitungan Hijriah mulai pada maghrib, sudah masuk Dzulhijjah tanggal 1. Jadi secara umum 3 bulan ini bulan istimewa. Nah, malam hari ini kita mengerucut ke 10 hari di antara 3 bulan itu, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Sebagai gambaran Bapak Ibu semuanya, di awal. Jangan fikirin betul nih. Ada perdebatan di kalangan para ulama tentang lebih afdol mana antara 10 hari akhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Ini perdebatannya Bapak Ibu. Jadi ulama memperdebatkan endi toh sing luwih afdol, 10 hari akhir Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Kita tahu akhir Ramadan ada malam Qadar. Ada malam Qadar. Sebagian besar ulama berpendapat lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan awane
apik 10 awal Dzulhijjah, malamnya lebih bagus 10 akhir Ramadan. Sebagian berpendapat seperti itu. Tapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal. Mengapa? Sebab kalau akhir Ramadan jenengan masih harus nyari di mana-mana malam qadarnya. Mudah dikerucutkan, oh yang ganjil nggak cuma satu. Sehingga dari 10 hari itu ada yang paling berpotensi, ada yang tidak. Walaupun secara umum tentu saja baik bulan Ramadan. Beda dengan Dzulhijjah, Rasulullah bersabda. Ini hadis yang pertama. Jangan perhatikan. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihin ahabu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Yaitu apa? Yaitu awal 10 Dzulhijjah. Sahabat bertanya, saking penasarannya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari-hari itu melebihi kecintaan Allah terhadap jihad fisabilillah? Jawab Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Jenengan tahu jihad fisabilillah itu pripun? Jenengan tidak siap pecah. Kata Rasulullah, Allah masih lebih cinta seluruh amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah kasih batasan di akhir hadis, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seluruh harta bendanya, nggak tersisa, tindak perang, kemudian dia seto dalam perang itu, seluruh hartanya habis, baru sama. Bayangin Bapak Ibu, dahsyat betul itu, dahsyat betul. Seandainya jenengan dikasih hidup sampai hari Selasa malam besok, berarti jenengan sedang berada di waktu yang jikalau jenengan mungkin sekedar senyum sama tetangga, Allah cinta banget tuh dibandingkan jihad fisabilillah. Karena amal soleh di situ sifatnya umum. Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha. Berarti seluruh amal soleh yang dilakukan di rentang waktu yang 10 ini, Allah sangat mencintainya, bahkan lebih cinta dibandingkan jihad fisabilillah. Ini keadilan Allah Bapak Ibu. Tidak setiap orang itu punya potensi atau peluang jihad fisabilillah. Katakan jangan pengen, aku pengen jihad, belum tentu bisa. Gini apa nih? Ahlu sunnah wal jamaah itu ya meyakini Bapak Ibu bahwa jihad itu hanya bisa dilakukan atas izin pemimpin. Nggak boleh jangan tiba-tiba ke Palestina sendiri, itu nggak boleh. Kalau kita bicara dalil, walaupun ada orang yang nekat. Jangan hanya dikatakan jihad yang syar'i ketika pemimpin mengatakan, oh berangkat, itu boleh. Artinya tidak setiap orang punya peluang, kalaulah pun mau, untuk jihad fisabilillah. Maka ada sebuah ibadah yang jikalau itu dilakukan, maka senilai bahkan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah. Masya Allah. Nah kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi umur sampai waktu itu. Dan kita nggak tahu sampai apa tidak. Gitu mungkin. Sekarang hari apa? Baru malam Senin. Masih ada malam Selasa. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita minta kepada Allah, semoga kita sampai di sana. Hadis yang kedua, semisal bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari itu, tidak ada yang lebih afdol dibandingkan hari itu, termasuk dibandingkan jihad fisabilillah. Kecintaan Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu semuanya, saya mengajak jenengan untuk mempersiapkan diri untuk amal soleh di hari-hari itu. Saya kasih hal yang prinsipil Bapak Ibu semuanya. Kalau amal solehnya apa saja saya terangkan secara singkat. Tapi saya ingin mengajak jenengan untuk bagaimana kita manage diri kita
agar efektif dan kita dapat betulan, Bapak Ibu semuanya. Pertama, kalau kita lihat dalil, maka Rasulullah menyebutkan fa'aksiru, perbanyaklah tahlil, tahmid, takbir, alias takbiran. Jadi hadisnya redaksi awalnya sama. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah di hari itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan fa'aksiru, perbanyaklah di hari-hari itu takbir, tahlil, tahmid, takbiran. Bagaimana redaksi takbiran? Bagaimana di sini? Di sini 2 kali atau 3 kali Allahu Akbarnya? 2. Jadi dua-duanya ada dalil sahihnya, baik yang 3 kali maupun yang 2 kali. Jadi jangan menyebut sing loro Muhammadiyah, sing telu NU, bukan. Itu dua-duanya ada dalilnya. Ikuti urfnya. Urf itu kebiasaan masyarakat. Di antara ibadah yang baik itu kalau sama-sama ada dalilnya, ikuti yang jadi kebiasaan, jangan aneh-aneh. Engko ngerti ini biasanya engko loro nganggo telu, ini kan aneh-aneh. Biasanya telu, jadi kalau loro nah aneh-aneh. Nanti jadi masalah. Iya kalau orangnya belajar, kalau enggak kok salah kayak telu. Nah ini kan masalah. Padahal dua-duanya ada dalilnya. Di tempat saya di Cilacap pakai 3. Atau di daerah sini Pajangan sana kebanyakan pakai 3. Jadi nggak usah bertengkar gara-gara loro petelu. Nek sing gelut berarti mau ora sinau. Nah, ini masalah. Nah itu mulai kapan? Sejak tanggal 1, berarti malam berbumbun. Namanya takbiran mutlak. Mutlak artinya nggak terikat dengan sesuatu, kapanpun boleh. Dengan tempat ronda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa mas tanggal piro ini sunnah. Bahkan Umar bin Khattab itu ke pasar bukan dalam rangka belanja, dalam rangka takbir. Masya Allah ya. Jadi besok di Al-Ma'arij kan udah berang ngaji. Jadi kan kalau ronda Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Siap betul? Pagi, siang, sore silahkan. Kemudian takbiran yang kedua, takbiran yang muqayyad. Muqayyad artinya terikat oleh sholat. Menika takbiran bar sholat fardu, baik berjamaah maupun sendirian. Berjamaah menyebut laki-laki, sendirian menyebut ibu-ibu. Makanya ada istilah nek bapak-bapak sholat yang rumah dadi koyo ibu-ibu. Ibu-ibu sendirian di rumah habis sholat subuh nanti di tanggal 9 jenengan takbiran walaupun sendirian. Kapan mulainya? Ba'da subuh di tanggal 9. Kebiasaan di Indonesia biasanya bar maghrib. Pun lepas tanggal 10. Nah di sini kalau misalnya urung biasa ditokek yo minimal yang di masjid takbiran. Boleh dipimpin? Boleh. Imam setelah imam sholat kemudian memimpin takbiran boleh, silahkan. Ini kita sudah ngerti tapi tok ora apa-apa, apik-apik wae. Ini ditok khawatir, lho kok mulai disik kae. Nah ini ya jenengan silahkan, yang tahu jenengan. Urfnya pripun to mriki? Urf niku kebiasaanipun pripun. Tapi menghidupkan sunnah itu penting. Di salah satu masjid tempat saya ngajar di daerah Taman Tirto itu ada mbah-mbah namanya Mbah Min. Itu punya kebiasaan adzan awal. Jadi 1 jam sebelum, 55 menit lah sekitar, atau 1 jam sebelum adzan subuh dia udah adzan duluan. Itu seperti tunggu sama orang. Nek dia adzan langsung bilang, "Mbah, jenengan sakit nopo?" Sampai sekarang. Kemarin waktu istrinya meninggal, tetap adzan. Istrinya meninggal maghrib, pagi tetap adzan. Masya Allah. Masya Allah. Itu membiasakan sunnah. Jadi mulai tanggal 9 ba'da subuh sudah dimulai takbir setelah sholat. Kemudian dilanjutkan terus sampai tanggal 13 ba'da sholat asar. Itu. Kemudian yang kedua, puasa.
Kata Allah di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang kasih pahalanya. Perhatikan ini. Yang namanya ibadah semuanya kembali ke kita. Semua ibadah Bani Adam lahu, kata Rasulullah. Salat kita, sedekah kita kembali ke kita. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri kasih pahalanya. Maksud saya sendiri kasih pahalanya, maksudnya pahalanya tanpa batas. Nggih, Bapak Ibu. Sebab apa? Jangan lihat Az-Zumar 10. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Puasa itu sabar. Gini apa lagi? Jenengan di dalam ruangan sendirian, enten panganan enak, jenengan sabar boten? Apa jenengan wantun? Ora ana wong we. Gini boten? Boten kan itu. Jenengan sabar karena Allah. Gini apa lagi? Mereka katakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan kasih pahalanya. Semuanya yang kasih pahala Allah, tapi khusus puasa tanpa batas. Karena apa? Karena ada unsur sabar di dalamnya. Iya, Bapak Ibu. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, seluruh amal soleh, apapun kebaikan yang jenengan lakukan di hari-hari itu, jenengan dinilai cintanya Allah itu lebih dari jihad fisabilillah. Saya kasih motivasi ke jenengan hari sekarang, bahwa yuk berbuat walaupun kecil terlihatnya. Pak Tovan itu punya rencana, Bapak Ibu, sedikit saya terangkan ke jenengan ini. Bismillah. Tunggu sambil diunjuk. Jadi Pak Tovan itu cerita ke saya, Ustaz, saya itu pengen banget bikin support system untuk mensupport jenengan. Jadi karena Pak Tovan itu, saya itu nggak usah ngurusi dunia saja. Usaha, saya punya usaha. Gitu. Pun Ustaz, jenengan konsentrasi belajar dan mengajar saja. Biar kami yang ngurusi ekonomi jenengan. Beliau itu cita-citanya seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, bertambah bergelut, orang-orang berkumpul. Gitu. Akhirnya iya bersetuju. Salah satunya yang teman beliau dari UGM dulu, yang dia juga pengusaha. Dah, kita bikin usaha, nanti sebagian hasilnya untuk support Ustadz Wahid. Lantas Ustadz Wahid ngapain di situ? Saya mungkin di bagian, mungkin ikut marketnya, insya Allah. Insya Allah. Kalau ikut market, insya Allah saya ringan, nggak akan menyita waktu saya, insya Allah. Di antaranya usaha apa, Pak? Insya Allah usaha chicken, insya Allah. Itu yang mudah nanti dikembangkan dalam skala besar. Nah, makanya nanti mudah-mudahan nanti ikut terlibat, mudah-mudahan bisa menjadi peluang usaha juga, insya Allah. Yeah. Memang harus begitu, Pak Ibu. Yeah. Memang harus begitu sebenarnya. Saya kalau bicara waktu habis untuk belajar dan mengajar, Pak Ibu. Waktu setengah jam buat saya itu eman kalau lewat. Sambil untuk nambah hafalan hadis, bicara tentang tafsir, itu nggak akan pernah habis. Mungkin sampai meninggal nggak akan selesai. Makanya beliau punya ide itu. Nah, artinya apa? Berbuat dari hal yang kecil. Niat seperti itu nanti kalau karena Allah akan dibesarkan. Di situ akan berkumpul orang-orang yang cari akhirat, kan, bukan cari dunia. Kalaupun ada keuntungan, betul-betul niatnya sudah akhirat. Bisa jadi dapat dunianya, iya. Tapi tujuan akhirnya adalah akhiratnya. Ini menakjubkan, Bapak Ibu. Dan beginilah kebanyakan ustadz yang sudah maju. Nih, di Jogja sudah ada beberapa yang ada pengusaha yang ngasih usaha sate dan tengkleng cukup besar, itu seluruh hasilnya untuk cover salah satu ustadz. Jadi ustadz yang bersangkutan betul-betul hanya dakwah dan belajar, karena dibutuhkan tenaga dan pikirannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya kasih subjudul nih. Ini jangan perhatikan betul, mudah-mudahan jadi motivasi buat jenengan. Intinya adalah berbuat walaupun kecil. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu jenengan pokoknya berbuat. Walaupun kecil jenengan beramal. Jangan remehkan amal-amal yang kecil, maksud saya. Oke? Makanya saya kasih judul beramalah walaupun sedikit. Jadi di awal bulan Dzulhijjah itu jenengan pokoknya ngamal walaupun mung ketok cilik, walaupun mung ketok remeh, lakukan itu. Karena semua yang jenengan lakukan Allah cinta banget
kecintaan Allah mengungkuli jihad fisabilillah. Jadi jangan sampai ngaten, lah aku wis keri ya sholatin kosisan lah. Nah ini salah ini. Begitu jenengan punya peluang berbuat baik langsung. Allah percuma sholat lu ini rong rakaat, lumayan. Itu maksudnya ini. Daripada membuatkan sholat malam belas. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, Bapak Ibu. Barang siapa yang melakukan puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9 nih, maka 1 hari puasa hari itu senilai seperti puasa 1 tahun. Bayangin. Barang siapa yang sholat malam di malam-malam awal Dzulhijjah, maka seperti sholat malam di malam Qadar. Pripun coba niku. Luar biasa buatan. Masya Allah Bapak Ibu. Maka saya katakan beramallah walaupun sedikit. Allah tahajud murah rakaat, lumayan. Ojo ora blas. Malam Dzulhijjah kok jenengan ora sholat malam meskipun 2 rakaat gitu. Jangan Bapak Ibu. Karena Masya Allah pahalanya sangat besar. Saya bacakan beberapa hal yang terkait, mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat jenengan. Ini semuanya dalil insya Allah Bapak Ibu. Jadi jenengan perhatikan betul ya. Saya lagi beramalah walau sedikit. Mbah, Ibu, pokoknya jenengan ampun boten beramal. Saya sepuh kadang-kadang ngatik ya wis kesel pokoknya sebisa jenengan. Wadeng kule wis tewar yang masjid kepiye. Berusaha, ya, berusaha. Ingat Bapak Ibu semuanya. Pahala itu sangat penting, akan sangat menentukan kedudukan panjenengan di sorga. Jangan punya prinsip ngaten, nek mlebu sorga ngisor dhewe ora apa-apa lah, sing penting sorga. Jangan. Nggih. Rasulullah yang memerintahkan, jika engkau minta sorga, mintalah firdaus. A'lal jannah wa asfalul jannah. Jannah yang paling tinggi dan paling tengah. Diperintah Rasulullah, Bapak Ibu. Alam aku ngisor dhewe ora apa-apa lah, anggere mlebu surga alhamdulillah. Jangan. Ya, jangan. Masih sekali lagi, amal walaupun kecil akan sangat menentukan kedudukan panjenengan di surga. Saya kasih contohnya Bapak Ibu, Masya Allah. Menakjubkan, saya nangis kalau lagi belajar kayak gini. Kenapa? Keadilan Allah untuk orang-orang yang mungkin kecil kayak kita, kayak saya, yang nggak punya banyak harta, nggak punya kedudukan. Tapi setiap amal kecil kita bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Jadi perhatikan betul ya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, mengatakan bahwa an-najjatu minan nar bimagfiratillah. Jadi kita itu enggak masuk neraka karena magfirahnya Allah, karena ampunan Allah. Satu. Ya, perhatikan ya, jenengan dosa diampuni oleh Allah, maka jenengan gak jadi masuk neraka. Kemudian wadkhulul jannah, sementara jenengan itu akan masuk surga bi rahmatillah, karena rahmatnya Allah. Lantas pertanyaannya sekarang, amal kita di mana posisinya? Kok disuruh beramal walaupun sedikit? Kata Imam Ibnu Qayyim dikatakan waqtisamu darajat wal manazil bil amal. Sementara kedudukanmu, tempat dudukmu di sorga bergantung ke amal panjenengan. Paham posisi amal di mana ya? Jenengan dihindarkan dari neraka gara-gara diampuni oleh Allah. Jenengan masuk surga karena rahmatnya Allah. Lantas amal di mana? Kedudukan jenengan di sorga. Makanya dikatakan satu besar zarrah pun punya pengaruh, Bapak Ibu. Di amal soleh walaupun sebesar zarrah itu pengaruh. Jadi kan kita zarrah bukan? Partikel kecil, orang Arab mengatakan semut yang paling kecil satu. Atau jadi kan gini, di tanah, blek nempel
satu nempel debu itulah zarah. Atau kalau dengan rumahnya zaman dulu tuh kan pakai tabak, tahu tabak enggak? Yang dari bambu itu loh, anyaman bambu. Ini esok-esok kena matahari ini kula ketok sing putul-putul niku. Nah, itu katanya zarah itu. Maksudnya apa? Saking ringannya, tetapi ternyata di sisi Allah terdeteksi sebagai amal baik. Bayangin, sekecil itu amal bisa punya timbangan di sisi Allah. Itulah mengapa beramallah walaupun sedikit. Nah, Ibu, nah di bulan awal Dzulhijjah itu harus begitu prinsipnya. Setiap waktu itu harus bernilai amal soleh. Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Alladzina, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dengan kematian yang baik, yaquluna salamun alaikum, diucapkan kepada mereka keselamatan untuk kalian, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, disebabkan karena bima kuntum ta'malun, karena amal-amal panjenengan yang dulu. Nah, di sini maksud dari ayat ini adalah kedudukan dengan di surga. Makanya kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi yang mengundang rahmat Allah adalah amal kita. Paham Bapak Ibu? Jadi amal soleh itu manfaatnya sangat banyak. Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Kemudian Al-Haqqah ayat ke-24. Al-Haqqah ayat ke-24. Dikatakan kullu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, dikatakan kepada mereka, maka penduduk surga, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang telah lalu. Paham Bapak Ibu? Jenengan akan mendapatkan kenikmatan di surga, disuruh dahar, disuruh minum apapun yang jenengan suka, disebabkan karena amal-amal soleh di masa yang lalu ketika kita hidup. Berarti setiap amal soleh kita akan sangat mempengaruhi tingkat kenikmatan kita di surga. Kalau orang sering cerita tingkat ekonomi kita di surga sugih purane bergantung tabungan amal kita. Makanya sekecil apapun amal itu sangat bermanfaat buat kita. Maka itu orang-orang soleh itu Bapak Ibu, di antara perlombaannya adalah perlombaan untuk memperbanyak amal soleh. Dan ini perintah dari Allah. Jangan lihat di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 10 yang tadi saya baca. Was-sabiquna as-sabiqun. Tadi baca begitu nggih? Kalau jangan masih ingat. Selain itu golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian dengan lihat di Al-Mutaffifin 26, khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu mis, tadi kita lihat, mereka didekatkan kepada Allah di dalam Al-Waqiah. Mereka penduduk surga. Kemudian khitamuhu mis, salah satu komponen surga, khitamuhu mis. Maksudnya tuh sesuatu yang, atau kalau bahasa terjemahnya laknya terbuat dari kasturi. Intinya itu kenikmatan surgawi. Khitamuhu mis, maka kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal seperti itu kata Allah, berlomba-lombalah. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Nek jenengan sekarang berlomba-lomba untuk dunia mendapatkan kenikmatan, rumah upgrade, mobil, jenengan mungkin lomba-lombaan. Bahkan ada orang rela menyakiti orang lain demi mendapatkannya. Gini lagi, ada orang yang dapat jabatan, pokoknya orang urusan sing penting aku jagong. Sing liyane susah orang urusan, rebutan, berlomba-lomba, golek biting berlomba-lomba. Gini lagi, gini lagi. Misalnya biting itu di Cilacap ini sama nggak? Sama nggak? Kalau pengen jadi anggota DPR nih kok boleh suara itu boleh biting, sami betul. Itu kan berlomba-lomba itu gini bang. Maka kata Allah, kita tuh disuruh berlomba-lomba untuk akhirat kita. Kita muhumis wa fi dzalika, untuk yang seperti itu, untuk surga itu falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba beramal soleh dalam jumlah yang banyak itu perintah Allah Bapak Ibu, perintah Allah. Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ketahuilah
bahwa pahala itu hak prerogatifnya Allah. Jadi satu-satunya yang berhak memberikan pahala itu Allah. Maksudnya bagaimana? Karena kita tahu bahwa pahala itu dari Allah, tolong jangan sia-siakan potensi ketika kita bisa beramal. Pak Taufan sering cerita ke saya, melihat jamaah lain yang punya Pajero Sport. Ya Allah, kok nganti nganggur Pajero Sportnya? Aku mobil koyo ngene wis jemput Ustaz. Bayangin, itu betul itu. Ngopo di mobil petang atus itu nganggur nang garasi. Subhanallah. Sementara Pak Tohan dengan mobil yang kata-kata Pajero Sport ya nek nggo tuku kuwi tok piro kuwi? Tok 4 atau tok 7, tok 10. Tapi manfaatnya jauh lebih besar mobil itu. Masya Allah, Bapak Ibu. Bayangkan. Diberi potensi dengan uang 400 juta. Nganggur, tidak banyak berbuat. Falyatanafasil mutanafisun. Padahal untuk surga berlomba-lombalah dengan apa yang Allah bekalkan kepada panjenengan. Tarbiyahnya Allah kepada Qarun, dengan lihat dalam Quran surah Al-Qasas. Wabtaghi bima ataqaw darul akhirah. Qarun, dengan apa yang aku titipkan kepadamu kekayaan, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia hanya jangan dilupakan, bukan untuk tujuan. Paham Bapak Ibu? Sekarang mulai paham nggih? Apapun yang Allah titipkan ke jenengan supaya bisa beramal soleh untuk dibawa pulang. Bahkan kekayaan seperti Qarun pun disuruh dalam rangka untuk apa? Wabtaghi bima ataqallah darul akhirah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-An'am ayat 160. Malam ini kita banyak bicara ayat-ayat. Dikatakan man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka bagi dia mendapatkan 10 pahala. Sekali lagi, barang siapa berbuat satu amal, Allah akan datangkan 10 kebaikan buat dia. Bayangin Bapak Ibu. Kemudian dikatakan apa? Wa man jaa bisayyiati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu keburukan, maka Allah cuma balas 1. Betapa dahsyatnya Allah. Tadi bagaimana? Kebaikan 10, elek 1. Maka kata Allah, saya gak akan zalim kepada kalian. Quran surah Al-An'am ayat 160. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dan saya simpulkan, saya bacakan dulu dalil-dalilnya. Kita ngaji Bapak Ibu harus punya dasar. Saya kadang-kadang sedih kalau ada pengajian cerita ngalor itu, cerita apa? Yang penting lucu. Akhirnya lucu terus jadi seneng. Subhanallah. Rasulullah bersabda, man barang siapa qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, bayangin, satu huruf, kata Rasulullah, falahu hasanatun, bagi dia satu kebaikan, bi asri amsalihha, dan dilipatkan menjadi 10. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka satu kebaikan itu dilipatkan 10. Kemudian Rasul menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 30. Gini bagi. Bayangin Bapak Ibu. Ustaz, sudah sepuh saya nggak bisa baca Quran. Qul huwallahu ahad. Pinten niku. Kata Bapak Ibu. Makanya jangan sia-siakan walaupun kecil. Masuk bulan awal Dzulhijjah. Qul huwallahu ahad. Wong iso nimu kuwi Ustaz, dibolak-balik. Paham Bapak Ibu? Mbah-mbah kalau apalnya mau kuwi ya sing apal. Ini maksud saya malam hari itu. Sekecil apapun potensi yang Allah titipkan kepada panjenengan di malam-malam itu, di hari-hari itu, pokoknya beramal. Paham Bapak Ibu? Demi Allah, kalau jenengan sampai pada hari itu kok jenengan gak beramal soleh, rugi nepol.
Jangan sampai nanti di awal bulan Rajab kok sholatnya mau lanang orang masjid, rugi Bapak Ibu. Ini pura mangkat mikir saya harus beramal soleh. Jangan absen pokoknya 10 hari awal bulan Dzulhijjah, jangan. Eman. Kadang-kadang ibu-ibu apakah boleh ke masjid? Silahkan ke masjid ibu-ibu, apalagi yang sudah sesepuan. Ibu-ibu tuh kalau ke masjid menjadi soal itu karena apa? Timbul fitnah khawatirnya. Wayu men. Dan jadi orang ayo men nengok ning masjid, nengok wae rumah wae. Ning itu mriki nggih orang ayo gitu jarang gitu. Ukurannya apa? Nih ono sing liwat terus keder none. Insyaallah nek jenengan insyaallah masih diboleh. Sing penting aja uang yang sing sereng terus dadi mikir wong lenang. Oh, penyakitnya tumbuh. Nah, ini masalah. Ini ramekan masjid. Ini. Jadi sekali lagi, Rasul menyebut satu huruf saja. Jadi kan bisa bayangkan kan, sehuruf Bapak Ibu saja bisa punya pengaruh kedudukan jenengan di surga nanti. Paham Bapak Ibu? Sehuruf loh Bapak Ibu. Rasul menyebutkan bahwa la aqulu alif lam mim harfun, sampai begitu Rasulullah ngerayu kita supaya kita tuh mau ibadah. Bayangin, saya nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya, saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, saking pengen ini umat ini do gelem ibadah Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Nah, jenengan kan bisa elek-elek ini mesti apa lah nih 30 kan ya apal nggih. Masa sih bukan apal ya kebangetan. Ini orang apa moco lah moco. Masya Allah. Makanya saya itu kalau udah datang awal Dzulhijjah, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya kita nggak tahu bapak-bapak semuanya, ibu semuanya. Kita nggak tahu apakah ini terakhir buat kita di awal Dzulhijjah. Kita nggak tahu. Di tempatnya Pak Tovan sudah 2 yang meninggal. Jamaah. Di Miftahul kemarin 1. Kurang terus. Kalau generasi mudanya nggak ngaji ini lama-lama entek repot. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jangan juga ingat Al-Baqarah 261 yang sering saya bacakan. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka seperti orang menanam satu butir biji kemudian tumbuh menjadi 7 bulir, yang 7 masing-masing ada 100 biji, berarti siji dari 700. Bahkan Allah bisa melipatkan sesuai dengan kehendaknya. Allah itu luas sekali. Ayatnya mengatakan begitu, Al-Baqarah 261. Setunggal biji. Itu perumpamaan kayak sekecil, mungkin dengan amal kecil. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Az-Zumar 10, ini yang tadi saya sebutkan. Qul, katakanlah Muhammad, wahai hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kemudian di akhir ayat dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala atas sabar itu nggak ada batasnya. Makanya kalau jenengan di awal Dzulhijjah dikon sabar, dilalai bojone pecicilan dengan sabar, woe untuk pangokeh men. Anak yang ada pecicilan di awal Dzulhijjah dengan sabar. Pahalanya luar biasa. Nggih. Jenengan sabar. Pahalanya jenengan luar biasa. Bayangin, ibu-ibu ini kondoni wong alam sampean boleh nyebai banget. Sabar. Jangan engko nek wis liwat Dzulhijjah. Jangan. Kesabaran panjenengan luar biasa jenengan oleh Allah. Az-Zumar ayat 10. Masya Allah Bapak Ibu, saya sampai kemeringat ini ceramah malam ini. Saking semangatnya gitu. Maka beramallah Bapak Ibu semuanya, karena pahala itu urusan Allah, maka kita hanya bisa berharap kepada Allah saja. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, nih Bapak Ibu semuanya, ini style ini, jadi perhatikan betul nih. Kata Rasulullah, la tahkironna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah, walau antalqo akhoka biwajhin tolikin. Kata Rasulullah, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sangat sedikit, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi awal Dzulhijjah ketemu sedulur begitu ganteng, wah masalah.
Kata Rasulullah, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, walaupun hanya jenengan ketemu sedulur jenengan dengan wajah berseri, belum corong. Ini lagu berseri, maksudnya berseri di wajah sing enak. Jadi jangan awal berbicara ampun ngatos kok cara kali tonggo. Nah, repot ini. Bayangin, Rasulullah itu sampai kayak gitu Bapak itu menggambarkan gitu. Walaupun hanya jenengan ketemu saudara panjenengan kemudian jenengan wajah berseri itu sudah luar biasa. Kemudian Ibnu Mubarak menyebutkan ruba banyak amalin sohir tu'adimuniyah, banyak amal yang kecil menjadi besar karena niatnya. Bayangin Bapak Ibu nih, jangan perhatikan. Ada dua orang, satu orang punya dirham ini, punya 2 dirham. Satunya punya segudang harta. Ini kisahnya, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Masuk akal betul? Sedirham, demikian apa? Sedirham itu jadi sekitar, Mas, 1 dirham itu 4,25 gram ya Mas ya? Ya sekitar duit petang yuto lah. Karena ini lebih tinggi. Sekarang emas hampir 2 juta nih. Kalau 4/4 9 juta itu. Ya katakanlah sekarang gini lah. Duit 1.000 ngalah ke duit 10 juta. Kira-kira begitu nih. Kalau di sini 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kenapa? Soal niat. Ini yang saya katakan berbuat pokoknya di bulan Dzulhijjah itu. Sekecil apapun modalnya dengan. Orang ini punya 2 dirham, kemudian timbul rasa ingin bersedekah. Dia pilih nih dirhamnya. Oh, iki sing cetakannya apik. Dirham itu cetakan dalam bentuk cetakan gitu. Iki sing apik cetakannya iki kasar. Sing tak sedekahke sing apik. Menunjukkan ikhlas betul. Kemudian ada orang punya dirham 1 gudang. Dia datang ke rumah kemudian dia buka gudangnya, ambil 100 dirham set untuk sedekah. Tahu enggak Bapak Ibu? Pahalanya besar mana? Rasul menyebutkan besar yang pertama. Sebab dia 100 dirham nggak ngaruh apa-apa kepada hartanya. Paham Bapak Ibu? Ini motivasi buat jenengan. Ustaz, awal Dzulhijjah kurang gitu oke. Kan dengan yang sedikit itu, Bapak Ibu semuanya, sedekah. Dengan tenaga yang sedikit jenengan tolongin orang. Dengan wajah jenengan yang masih jenengan senyum kepada orang lain. Paham Bapak Ibu? Begitu gitu. Ya, besok dipraktekin buatan. Dipraktekin. Dicek Mas. Aktif, sudah senyum orang sepen. Sedekah tambah oke orang. Awal Dzulhijjah, Mas Latif untuk kegiatan pengajian harusnya berlipat-lipat itu uang yang ngumpul. Karena apa? Kesempatan, Bapak Ibu. Kemudian dari Abu Hurairah, dikatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Ini apa nek jenengan sugih menawa tetap orang mboten saged jenengan. Jenengan pengen mengambil hati orang dengan harta panjenengan 10.000 ala 10.000 Mas 1.000 lah. Sak desa pun pinten niku? Pun pinten? Sak desa bagi 1.000 niku entek pinten jenengan. Maka kemudian dikatakan, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga ke istri, Bu, jenengan saya kok rodo suwi ora krungu swantene panjenengan, aku pengen jenengan maos Quran cobi kok jen. Kangen kali swantene panjenengan maos Quran. Membahagiakan boten? Oh, cuma ini, Bu. Ora panganan ora, Bu. Lah pripun? Nggih. Kita tuh nggak bisa mengambil hati banyak orang dengan uang, kita nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya dengan akhlak mulia. Maka berakhlak mulia Bapak Ibu. Kemudian ingat, setiap amal akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita di akhirat. Maka sekecil apapun kita harus berbuat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini bahwa kita harus terus berbuat sekecil apapun. Kemudian di antara sedekah paling ringan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika. Yaitu senyummu di hadapan saudaramu, salah satu sedekah paling ringan dilakukan gitu. Ini saya wasiat nih, pokoknya di awal bulan Dzulhijjah senyum, itu pahalanya besar Bapak Ibu.
Ini saya ulang-ulang supaya dengan praktek, bukan namun mirengaken tok wis, betul ayo prakteknya yo Bu. Ini kalau sama yang orang cantik banget jangan senyum sembarangan nanti kira naksir. Nggih. Juga harus hitung-hitungan nggih. Kemudian dikatakan laka sedekah, itu adalah sedekah kata Rasulullah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikkin tamroh." Masya Allah Bapak Ibu semua, kesempatan buat kita yang ngerapaton di tokeh. Kata Rasulullah, halang itu panjenengan dari neraka jahanam walau sikin tamroh, walaupun dengan separuh kurma. Paham Bapak Ibu? Boleh katakan faman lam yajib fabi kalimati thayyibah. Nek separuh kurma pe orang duwe wis omonganmu apik. Paham Bapak Ibu? Paham bareng jenengan pripun? Minimal itu minimal. Senyum. Putra panjenengan pripun saniki? Jenengan iku pengen banget sedekah. Orang duit blas. Ngimpun jenengan sedekah dengan kalimat yang baik. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa tadi? Halangilah, cegahlah dirimu dengan neraka itu dengan bisikin tamroh, walaupun dengan separuh kurma. Bapak Ibu, nek orang duit ya Rasulullah separuh kurma, enggak duit 2.000 orang duit, sekarang kebangetan lagi miskin banget, minimal bi kalimatin thayyibah kata Rasulullah. Ojo wis miskin kalimatnya nyilet wong, malah membuat orang jadi ngenes meneh. Wis miskin mana sampai gini. Subhanallah. Ini paham Ibu? Sugih ngono to temen miskin malahan kalimatnya nek krungu para wong ngomong sewegah mliyan tutup. Ini masalah. Masya Allah, Rasulullah itu lembut mengajarkan kepada kita, Masya Allah. Kemudian sampai lagi, wah ini jam 10 lebih nih. Saya tambah ini, dan ini harus semangat nih. Dalam konteks hadis nih, jangan perhatikan Bapak Ibu. Jangan pelahiran buatan. Rasulullah pernah beritahu gini, ida tobat, jikalau panjenengan. Sebentar saya baca. Ida tobakhta, jikalau panjenengan, tobakhta marokotan faaksir. Ini kira-kira gini, jikalau panjenengan masak daging, maka diakhiri dudue. Paham? Ini nih hadis ini, itu maksudnya ingin mengatakan berbuat baik sama tonggo jenengan. Masak daging ambune ulang-ulang yang tuh, wah kayak lagi masak daging enak men. Dibagi walaupun ya mungkin ya ompiang-ompiang. Sampai begitu Rasulullah itu cuma ngerayu kita. Masya Allah. Ibu-ibu kalau masak daging si kira-kira ambune ya rada besar diakhiri duduhe. Yen anake tanggane ya melu nyicipi. Nggih. Niku dilakukan awal Dzulhijjah nyajang. Nggih. Masya Allah. Kedudukan tetangga. Nggih. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu wal yawmil akhir falyukrim jarohu." Dimuliakan tetangga. Masya Allah. Marokoh itu air yang dimasak, di dalamnya ada daging. Yang kedua, ini contoh-contoh ini. Ini praktek ini Bapak Ibu. Bapak-bapak, ini hadisnya sahih. Menyuapi istri itu pahalanya besar. Siapa yang dalam sebulan terakhir pernah menyuapi istri, bapak-bapak, cung. Alah Ustaz, romantis. Iki Rasulullah sing kondo. Pripun coba? Disebut-sebut ke? Ini Bapak Ibu, demi Allah Bapak Ibu. Kalau dipraktekkan rumah tangga dijamin bahagia. Saya praktek, saya tahu hadisnya. Anak-anak saya Fatimah, Abdul itu udah biasa melihat bapaknya nyuapi bojone pun biasa. Coba begitu, pahala. Ustaz 20 tahun bojo, urung tahu yang ngono ki. Sakniki praktek. Nggih, pun ketos dalile nggih. Dikatakan apa? Ilaika latangfiqu ma'a
nafakotan. Dikatakan setiap apa yang jenengan berikan itu nafkah itu jenengan berpahala. Kemudian dikatakan walaupun termasuk memberikan suapan kepada istri panjenengan. Bayangin tuh, itu Rasulullah yang menyebutkan. Ayo bapak-bapak, minggu ngarep ketemu tak takoni meneh. Wis nyiapin bojone urung, sing urung buat urung lulus. Berikutnya wal kalimatu thayyibah sedekah. Setiap kalimat baik itu sedekah. Ini yang saya katakan Bapak Ibu semuanya. Saya kan kita semua kan sedang mengharap betul nanti awal Dzulhijjah dapat pahala besar nih. Maka Rasul menyebutkan wa kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Berarti kalimat sing elek niku maksiat Bapak Ibu. Nggih. Takon aring bocah, piye kabar mulai saiki nih pelajaranmu piye? Itu sedekah Bapak Ibu. Ojo diseneni tok. Bojone cerak nek mung lagi diperintah tok. Tak sini masalah ini. Bu gawe kopi, bu gawe iki, bu masak iki. Ora tahu sing kalimat-kalimat rodo sayang lah. Nggih. Udah tua Ustaz sayang-sayangan. Itu akan menambah kebaikan dalam rumah tangga. Demi Allah Bapak Ibu. Demi Allah, kalau jenengan kalimatnya baik kepada istri dan anak, yakin rumah tangga jenengan itu akan nikmat, walaupun mungkin jenengan kekurangan. Saya cerita kayak gini cerita nyata Bapak Ibu. Saya bukan orang berkelebihan sekarang, tapi demi Allah dalam hal itu nikmat betul. Ini gongnya terakhir saya sampaikan. Kadang yang kita nyinyir terus hidupnya cuma nyinyir, berita yang dilihat berita nyinyir, kesel Bapak Ibu. Cuma jangan. Kemudian Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ila rahmani. Dua kalimat yang akan sangat dicintai, disukai oleh Allah. Dikatakan khafifatani ala lisan, takhilatani fil mizan. Berat timbangannya, ringan diucapkan, berat timbangannya. Subhanallah adzim, subhanallah bihamdih. Seluruh zikir-zikir maksudnya. Paham Bapak Ibu? Makanya besok awal Dzulhijjah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan lewat waktu kecuali ada zikir-zikirnya. Ini saya ingatkan dari sekarang. Bapak Ibu semuanya, sedikit-sedikit kalau dikumpulkan jadi banyak. Saya masih ingat betul kalimat mbah saya. Saya dulu bertanya ketika kecil, "Mbah, jenengan niku nek teng lepen itu sih? Sungai, ke sungai, dulu mandi di sungai." Di tempat saya masih begitu. Selalu pulang bawa batu. Nih. Suwi-suwi oke, bisa membangun rumah. Ini kebetulan di tempat saya batunya itu batunya bisa untuk bangun. Jadi siji, tapi nek sedina ping telu. Nek sak omah wong 15. Nggih apa nggih? Siti dadine oke. Nggih. Mau senyum saiki, wajah berseri loro. Terus dikumpulkan jadi banyak, menggunung sehingga kedudukannya dengan di surga jadi tinggi. Paham Bapak Ibu? Jangan-jangan di sini juga begitu nggih? Dulu orang tua begitu kan? Di tempat saya begitu nih. Bapak Ibu semuanya, bisa jadi di mata kita kecil, tapi di sisi Allah sungguh sangat besar. Ada hadis menakjubkan. Cabang iman itu sejumlah sekian. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling kecil adalah menghilangkan duri dari jalan. Ini bagi pernah bilang, ketahuilah Bapak Ibu, ada hadis lain yang mengatakan sesungguhnya seseorang masuk surga dikarenakan dia ikhlas menghilangkan duri dari jalan. Padahal itu cabang dari iman terendah. Orang melakukan cabang iman terendah dengan lah iki kok ya ono duri nang dalan, mesake ndak ono wong kecubles duri, kemudian dia pindahkan. Allah berterima kasih kepada orang ini, dia dimasukkan ke surga. Pernah dengar Bapak Ibu? Hadisnya mengatakan apa? Cabang iman tertinggi kalimat la ilaha illallah. Cabang iman terendah apa? Menghilangkan duri dari jalan. Kemudian hadis lain mengatakan ada seseorang menghilangkan duri dari jalan dengan niat, ya Allah, ada duri saya pindahkan ya Allah, khawatir mengenai orang. Ikhlasnya dia, Allah berterima kasih kepadanya dan dimasukkan surga karenanya. Bayangin Bapak Ibu, butuh wong sugih mboten menghilangkan duri? Boten Bapak Ibu. Butuh orang baik
yang peduli. Lah nek 17 aku yo loro. Itu ke Bapak Ibu. Apalagi ke anak kita, apalagi ke istri kita, apalagi ke orang tua kita. Masya Allah. Kemudian jenengan pernah dengar juga seorang wanita pezina, naudzubillah, gara-gara ada anjing yang kehausan, melet, dia kemudian ambil sepatunya, dia turun ke bawah. Itu prosesnya turun ke bawah. Perempuan naik dan kemudian dikasihkan. Gara-gara itu Allah berterima kasih kepadanya, kemudian Allah masukkan dia ke surga. Pezina. Apalagi dengan sedang ngaji. Makanya berbuat walaupun kecil sekali. Ini tadi yang saya katakan, 1 keping dirham mengalahkan 100 keping dirham. Dikarenakan apa? Ya mau duit 2 dirham tok. Berarti karena dia 2 dirham ngasih sedirham, ngasih separuh. Makanya Bapak Ibu, latihan sedekah itu ketika jenengan miskin. Duwe loro tiket ngasih berarti jenengan ngekei separuh kekayaan jenengan. Gila oke? Nek jenengan duit 50 triliun ngasih 1 miliar ora kroso. Paham Bapak Ibu? Makanya demi Allah, kalau jenengan paham ini, jenengan pasti berbuat sejak sekarang, walaupun mungkin jenengan hari ini gak punya banyak apa-apa. Kemudian saya ingatkan untuk terakhir ini, bahwa beruntung yang membiasakan sedekah sebelum kaya. Quran surah Ali Imran 134. Kalau jenengan pernah ketika dengan Abdul pernah baca surat di sini, surat Ali Imran 133 mulainya, yang biasa dibaca untuk sawalah, yaitu orang-orang yang berinfak dikala dia sempit maupun longgar. Terakhir Bapak Ibu, ini gongnya ini. Mungkin jenengan baru pernah dengar ini hadis ini, yang kira-kira begini bunyinya. Seorang laki-laki, seorang suami memberikan nafkah batin pada istrinya di pagi hari-hari Jumat. Kemudian karenanya dia menjadi mandi besar, istrinya pun menjadi mandi besar. Kemudian mandi besar dan dengan tindak ke sholat Jumat, maka pahalanya sangat besar. Nanti sangat besarnya PR ini dengan cari sendiri hadisnya nih. Apa tuh pada nih ageng banget nih, wis enak katanya, terus pahalanya gede. Ada yang nanya ke saya, Ustadz jam berapa itu? Iya jam 8, jam 9. Subhanallah. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu, mungkin jarang dibahas ya. Nanti lain waktu kita bahas. Nah itu beberapa hal yang bisa jenengan praktekkan di sepanjang awal bulan Dzulhijjah supaya meraup keuntungan yang besar. Ojo simung terakhir kok sing dieling-eling. Ini kabeh dieling-eling nggih. Terutama yang muda-muda yang belum nikah, ya nikah segera nggih, supaya bisa praktek nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Semua dalil yang disampaikan jenengan bisa baca ulang di internet misalnya sebagai referensi, dan jenengan bisa tulis, jenengan bisa dengarkan ulang di video insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.